Namo Sanyang Adik Budaya, Namo Buddhaya. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Sehat? Nah, pada hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Buddha kelas 5. Untuk hari ini kita akan belajar tentang pahala dan tempat berdana. Sebelum mulai, mari kita beranjali, kita membacakan doa pembuka belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Tri Ratna. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ayo sekarang kita duduk hening. Duduklah dengan santai, mata terpejam, kita sadari nafas. Katakan dalam hati, nafas masuk, aku tahu. Nafas keluar, aku tahu. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Nafas masuk, aku ingin belajar. Nafas keluar, aku bisa. Perlahan boleh dibuka matanya. Nah, adik-adik, sebelum mulai Cici mau tanya dulu, di sini siapa yang sudah pernah berdana? Wah, hebat ya, semuanya sudah pernah berdana. Kira-kira manfaat dari berdana apa aja ya adik-adik? Ada yang tahu? Banyak, wah betul, banyak sekali. Nah, kita tahu bahwa adik-adik berdana itu memberikan manfaat yang banyak. Jadi salah satunya adalah kita bisa lahir di alam bahagia atau alam surga. Cuman di sini sebenarnya manfaat berdana lebih dari itu. Jadi sebenarnya nggak hanya itu saja manfaatnya, ada berbagai macam. Jadi pahala berdana dalam kehidupan sekarang kita bisa terasa manfaatnya juga. Apa aja? Yang pertama, dengan kita berdana kita mengurangi sifat serakah. Nah, yang kedua, dengan kita berdana kita berlatih melepaskan sesuatu milik kita dengan wajar. Artinya kita tidak terikat dengan benda tersebut. Yang ketiga, kita melatih diri agar tidak terlalu melekat pada sesuatu. Yang keempat, disenangi dan mempunyai banyak teman yang kelak dapat menolong di saat kesulitan. Contoh, misalkan kita punya uang jajan, diberi uang oleh orang tua kita 5.000 untuk jajan. Nah, dari 5.000 itu jangan dijajankan semuanya. Ingat, sebagian juga harus kita tabung. Nah, sebagian jangan lupa untuk didanakan juga ya. Jadi dari uang tersebut bisa sebagian untuk dijajankan, bisa untuk ditabung, dan bisa juga untuk didanakan. Kemudian pahala berdana dalam kehidupan yang akan datang. Yang pertama, dilahirkan sebagai anak dari keluarga orang kaya. Yang kedua, dilahirkan kembali di alam yang menyenangkan. Nah, itulah pahala dari kita berdana. Bisa kita rasakan manfaatnya pada kehidupan sekarang, serta pada kehidupan yang akan datang. Siapa yang di sini yang mau berdana lagi? Ya, bagus. Kita harus sering berdana. Jadikan berdana sebagai kebiasaan baik kita. Oke? Dalam Anumodana Gata disebutkan bahwa dana dapat memberikan manfaat, yaitu Ayuwano Sukambalam, yang artinya mendapat berkah usia panjang, wajah tampan atau cantik, bahagia, dan kuat. Dengan berdana akan memperoleh banyak berkah, yaitu usia bertambah,
kekayaan bertambah, kemakmuran bertambah, kemasyhuran bertambah, kekuatan bertambah, kecantikan dan ketampanan juga bertambah. Dalam Manapadai Sutta, Buddha bersabda, mereka yang berdana akan memperoleh pahala yang setimpal kepada pelakunya. Jika memberikan sesuatu yang disenangi, niscaya akan memperoleh sesuatu yang disenangi pula. Jika memberikan sesuatu yang unggul, niscaya akan memperoleh sesuatu yang unggul pula. Jika memberikan sesuatu yang terbaik, maka akan memperoleh sesuatu yang terbaik pula. Jika memberikan sesuatu yang mulia, maka akan memperoleh sesuatu yang mulia. Selanjutnya kita pelajari tentang tempat berdana. Dana patut diberikan kepada siapa saja yang memerlukannya adik-adik. Namun, selain hal tersebut dikenal pula tentang adanya lapangan yang subur atau ladang yang subur untuk menanam jasa. Secara urut, dana akan berpahala besar jika diberikan kepada yang pertama sekali kepada Buddha, Arahat atau orang suci. Ya. Kemudian yang kedua ada Sangha atau kelompok suci. Yang ketiga, orang yang melaksanakan sila atau yang bermoral. Nah, orang yang melaksanakan sila atau bermoral ini contohnya yang melakukan perbuatan baik. Misalnya para biku-bikuni. Kemudian yang keempat, berdana kepada orang tua, ayah dan ibu. Orang tua merupakan tempat yang sangat baik untuk berdana bagi anak-anaknya. Sejak mengandung, ibu telah memberikan perawatan kepada anaknya yang masih dalam kandungan. Setelah kita lahir, ibu akan memberikan air susu untuk kehidupan anaknya. Ibu dan ayah memang pantas mendapatkan penghormatan dari anak-anaknya ya adik-adik ya. Karena beliau bersama-sama telah menjaga kita, merawat kita, dan memberikan pendidikan agar kita nanti menjadi orang yang baik dan berguna. Nah, jika orang tua kita sudah tua dan tidak mampu lagi bekerja, itu merupakan kewajiban kita sebagai anak-anaknya untuk memberikan dana dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Jika orang tua nantinya meninggal dunia, adalah merupakan kewajiban kita anak-anaknya untuk mengadakan upacara kematian sebaik-baiknya sesuai dengan dharma dan jangan lupa untuk melakukan pelimpahan jasa ya. Kemudian yang kelima, orang yang belum berpenghasilan atau orang yang belum punya penghasilan. Ini contohnya siswa pelajar atau mahasiswa atau seperti adik-adik ini yang masih belajar di sekolah dasar. Nah, ini merupakan kewajiban orang tua untuk berdana kepada anaknya. Jadi kalau anak kita ini yang masih kecil, yang masih sekolah, itu masih kewajiban orang tua untuk memberikan dana kepada kita, yaitu dengan cara menyekolahkan kita supaya kita menjadi anak yang cerdas, baik, dan berguna. Ya, boleh juga kita berdana kepada yang belum berpenghasilan, contohnya kepada fakir miskin atau anak-anak yatim piatu, boleh juga kalau mereka belum ada penghasilan. Selanjutnya kita berdana kepada mereka yang membutuhkan bantuan ya. Ini bisa jadi kepada para
fakir miskin atau orang-orang gelandangan, kepada panti-panti jompo, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah berdana kepada orang yang telah meninggal atau di sini para leluhur kita, yaitu dengan cara melaksanakan pelimpahan jasa. Adik-adik, waktu yang tepat untuk kita memberikan dana kepada Biku Sangha adalah pada bulan Katina atau pada hari raya Katina. Biasanya itu jatuh pada bulan Oktober dan November. Nah, pada saat hari raya Katina, kita umat Buddha bisa memberikan 4 kebutuhan pokok para biku, yaitu pangan atau makanan, sandang atau jubah, obat-obatan, dan tempat tinggal, ya. Jadi di sini kita bisa berdana kepada anggota sangha sesuai dengan kebutuhan para anggota sangha. Nah, di sini siapa yang pernah ikut perayaan Hari Katina di Wihara Dharma Loka? Ya, bagus ya. Jadi semuanya ikut Hari Raya Katina. Nah, mulai dari sekarang sudah boleh ditabung uang jajannya supaya bisa untuk berdana di hari Katina. Oke, adik-adik. Untuk minggu ini kita akan membuat kotak dana untuk anggota sangha di hari Katina. Jadi, Cece berharap adik-adik semua sudah boleh mulai menyisihkan uang jajan atau uang untuk tabungannya untuk keperluan dana untuk anggota sangha nanti di hari Katina. Nah, cara membuat kotak dana itu gampang sekali, tidak harus membeli celengan, enggak. Kita bisa buat sendiri dari bahan bekas. Boleh dari kardus bekas, kotak tisu, kotak sepatu, botol bekas, kotak atau lain-lain. Terserah, yang penting barang bekas ya. Boleh siapkan kertas kado juga, ada lem, ada gunting, pakai cutter atau pisau, boleh kasih pita, kemudian boleh pakai spidol dan pena. Cara membuatnya, kalau misalkan kita pakai kotak kardus, kotaknya itu jangan lupa dirapikan dulu. Kita gunting kertas kado, kita tempel di sekitar kotak, kemudian kita lubangi di bagian atasnya sesuai dengan gambar yang dikirimkan ini. Ya, kemudian jangan lupa dituliskan tulisan Dana Katina 2021. Jadi setiap hari adik-adik boleh menyisihkan uang jajannya ke kotak Dana Katina. Nanti pada saat hari Katina bersama-sama kotak tersebut kita bongkar, kita hitung dananya dan kita berikan kepada anggota sangha sebagai dana kita di hari Katina. Nah, jadi adik-adik tugasnya adalah membuat kreasi kotak dana untuk hari Katina, ya. Tidak harus berbentuk kotak, boleh bulat, boleh lonjong, terserah. Yang Cece nilai adalah sekreatif mungkin, secantik mungkin, seunik mungkin. Oke, adik-adik bisa mengerti? Demikianlah pembelajaran pendidikan agama Buddha pada hari ini mengenai pahala dan tempat berdana. Semoga adik-adik bisa memahami pelajaran pada hari ini. Akhir kata dari Cece, Namo Sanya Adi Budaya, Namo Buddhaya.